Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, PPKKS, Pusat Pelayanan Kerasulan Kitab Suci Provinsi SVD ND. Santapan Sabda Hari Minggu Paskah ke-6. Kata roh kita ambil dari bahasa Ibrani, ruah, yang tidak hanya berarti angin, tetapi juga nafas hidup. Umat Allah dalam Kristus, kesadaran pemazmur yang diungkapkan dalam bacaan tadi menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah, lalu Allah yang menghembuskan nafas hidup ke dalam diri manusia, maka manusia hidup. Manusia yang menerima roh Allah itu memimpin seluruh ciptaan untuk memuji Allah. Begitu juga Mazmur menyebut bahwa bangsa Israel yang seharusnya mati di Mesir, Allah berikan roh hidupnya dan mengantar bangsanya ke tanah terjanji supaya bangsa itu bisa hidup bersama Allah dalam tanah yang Allah berikan itu. Dan Mazmur menyebut tentang orang takwa, yaitu orang yang menerima roh Allah dan hidup dari roh Allah. Ketiga penginjil yang dinamakan penginjil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, tidak banyak menyebut roh dalam tulisan mereka. Yohanes menyebutnya cukup banyak kali. Dan Yohanes menamakan roh itu roh kebenaran, yaitu roh Allah sendiri, roh hidup Allah sendiri. Dan Yesus juga menyebut roh ini sebagai penolong yang lain. Tetapi penolong yang lain ini sebetulnya adalah Allah sendiri yang terus menolong manusia. Khususnya dalam Injil Yohanes, roh ini menolong manusia untuk mengasihi. Kalau dalam ketiga Injil Sinoptik, mengasihi itu seperti mengasihi diri sendiri, maka dalam Injil Yohanes, mengasihi itu harus seperti Yesus mengasihi. Dan mengasihi itu artinya mengikuti firman, menuruti hukum Allah. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Maka mengikuti Yesus artinya mengikuti firman itu dan melaksanakan apa yang Allah minta. Dan dengan demikian, semua orang yang mengikuti Yesus, belajar mencintai seperti Yesus, hidup di dalam Yesus, seperti Yesus hidup di dalam Bapa. Ajaran ini diterima oleh umat purba. Petrus bersama murid-muridnya, murid-murid yang lain, itu pergi dan membaptis orang di Samaria. Kelompok yang dianggap setengah kafir dan setengah Yahudi. Tetapi kelompok Samaria ini menerima Roh Kudus. Dan di situ terjadi Pentakosta berulang. Allah memberikan rohnya kepada umat di Samaria supaya umat bisa hidup dan bertindak seperti yang Yesus lakukan, yaitu mereka juga mewartakan Injil seperti Yesus mewartakan Injil, dan Petrus dan teman-temannya sudah mewartakan Injil. Dan hal yang kedua yang sejajar, yaitu mereka melakukan perbuatan-perbuatan besar, berbuat baik.
dan menolong semua orang susah seperti yang disebut kisah para rasul, dan itu sudah dibuat oleh Yesus sendiri dan sejajar dibuat oleh Petrus dan teman-temannya. Tinggallah penyejajaran yang terakhir, yaitu menderita seperti Yesus. Dan ini ditampilkan oleh Paulus, ditampilkan oleh Petrus dalam suratnya. Dan Petrus meyakinkan umatnya untuk menjadi baik, menerima roh itu, dan memakai suara hati nuraninya yang baik dan murni, lalu terus berjuang dalam kelembutan dan dalam sikap yang baik, melakukan semua kebaikan yang mungkin, yang adalah mengasihi itu sendiri. Dan untuk Petrus, melakukan kebaikan, berjuang untuk mengasihi seperti Yesus itu, bahkan sampai menderita juga fitnaan, bahkan menderita justru karena mereka orang baik. Tetapi karena mereka berjuang untuk mengasihi seperti Yesus, maka mereka juga akan mati seperti Yesus, namun dibangkitkan kembali dalam roh. Umat Allah dalam Kristus, santapan sabda pada hari Minggu Paskah ke-6 ini menawarkan kepada kita bahwa Allah memberikan rohnya sejak menciptakan kita semua. Allah juga membimbing seluruh hidup kita dengan rohnya. Maka Yesus menegaskan bahwa Allah memberikan penolong yang lain, roh kebenaran itu, roh Allah sendiri yang akan terus menolong kita supaya kita terus belajar mengasihi sampai mengasihi seperti Yesus. Kita juga bisa menderita seperti Yesus, bahkan mati lalu bangkit seperti Yesus. Dan Yesus yang menderita mati itu mengorbankan dirinya, memberikan tubuh dan darahnya kepada kita supaya kita semua bisa berjuang menjadi seperti Yesus, mengasihi seperti Yesus, mengikuti hukum atau perintah firman seperti Yesus, bahkan kita bisa mati dan bangkit bersama dengan Yesus, sambil juga berjuang untuk mengumpulkan saudara-saudari kita yang jauh dari Allah, yang terpisah dari Allah, supaya kita bersama menerima roh itu yang adalah hidup Allah sendiri, dan terus berjuang untuk mengasihi sampai mengasihi seperti Yesus sendiri. Ini